yang berjudul Masyarakat Madani. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rahma Nabila dengan NPM 23012009. Selanjutnya kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Cici Nasution dengan NPM 23012099. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda, NPM 23012001. Selanjutnya kepada teman saya. Nama saya Mila Felistia dengan NPM 23012000. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep memacu masyarakat yang memiliki kemandirian dan menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat madani juga mempunyai norma-norma yang baik, seperti di dalam membangun, memaknai, dan menjalankan kehidupannya. Masyarakat madani termasuk dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, pengaturan diri sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah masyarakat madani atau civil society berkaitan dengan perkembangan komunitas yang hidup dalam tatanan sosial yang teratur, adil, dan beradab. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah. Berikut adalah ringkasan sejarahnya. Sejarah pertama, zaman kuno dan pertengahan. Konsep awal masyarakat madani dapat ditelusuri ke zaman Yunani kuno dan Romawi, di mana ide, tantangan polis atau kota negara, dan sivitas atau kewargaan mulai muncul. Pada abad pertengahan, ide ini berkembang di Eropa dengan adanya komunikasi kota yang otonom. Sejarah yang kedua, pencerahan abad ke-17 dan ke-18. Periode ini melihat kebangkitan ide-ide tentang kebebasan individu, hak-hak sipil, dan pemerintahan yang terbatas. Tokoh seperti John Locke dan Montesquieu berkontribusi pada pemikiran bahwa masyarakat harus memiliki hak-hak yang dilindungi dari kekuasaan absolut negara. Sejarah yang ketiga, Revolusi Amerika dan Prancis atau akhir abad ke-18. Revolusi ini mempromosikan nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, serta menekankan pentingnya konstitusi dan hukum dalam melindungi hak-hak individu. Sejarah yang keempat, perkembangan di abad ke-19 dan ke-20. Masyarakat madani semakin berkembang dengan adanya gerakan sosial dan politik seperti abolisi perbudakan, gerakan hak pilih perempuan, dan hak-hak buruh. Lembaga non-pemerintah atau LSM mulai bermunculan sebagai bagian dari masyarakat madani dan berfungsi untuk mengawasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Sejarah yang kelima, era modern atau abad ke-21. Teknologi dan globalisasi telah memperkuat peran masyarakat madani dengan memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan kemampuan berorganisasi secara global. Masyarakat madani memainkan peran penting dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan transparansi pemerintah. Secara keseluruhan, masyarakat madani adalah refleksi dari upaya manusia untuk hidup dalam masyarakat yang menghargai kebebasan, keadilan, dan partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik. Ada 3 karakteristik dasar masyarakat madani. Yang pertama itu pluralisme. Jadi masyarakat madani mengakui keberagaman sebagai sesuatu yang penting dan menarik. Mereka percaya bahwa perbedaan budaya, agama, dan pandangan adalah hal yang wajar dan bisa saling melengkapi. Contoh dari pluralisme ini seperti contohnya di kampus kita. Bayangkan kalau di kampus kita ini memiliki klub dan komunitas yang berbeda-beda, seperti klub menari, klub musik, klub sastra. Nah, di situ mereka semua hidup berdampingan dan saling menghargai keberagaman minat dan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, toleransi. Masyarakat madani punya sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Mereka menghargai hak setiap orang untuk memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda. Contohnya di lingkungan tempat kita berada, pasti ada setiap orang
dari berbagai agama yang saling merayakan hari besar mereka dengan saling mengucapkan selamat. Dan toleransi ini sangat penting karena tanpa toleransi ini kita nggak bisa hidup damai. Lalu yang ketiga ada demokrasi. Masyarakat Madani sangat menghargai prinsip demokrasi di mana semua orang memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat dan memilih pemimpin mereka. Contohnya nggak usah jauh-jauh sampai ke presiden. Contohnya saat pemilihan ketua OSIS saja di sekolah kita dulu, semua siswa memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Nah, inilah salah satu bentuk demokrasi yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Jadi dengan karakteristik ini, masyarakat Madani berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis, di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Di sini saya akan membahas faktor-faktor munculnya masyarakat Madani. Ada 3 faktor penyebab munculnya masyarakat Madani. Faktor yang pertama, adanya penguasa politik yang dominan dan tidak seimbang dalam membagi hak dan kewajiban warga negara di seluruh aspek kehidupan, sehingga satu kelompok masyarakat bisa memiliki monopoli dan memusuhi kelompok lain. Faktor yang kedua yaitu masyarakat dianggap tidak memiliki kemampuan yang baik dibandingkan dengan penguasa dan tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat Madani harus mengedepankan prinsip demokrasi yang melibatkan semua orang tanpa mempertimbangkan suku, ras, atau agama. Prinsip demokrasi ini bisa diterapkan pada aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu terdapat upaya pembatasan ruang gerak masyarakat dalam kehidupan politik, sehingga sulit bagi individu untuk mengemukakan pendapat. Saat ini, masyarakat Madani di Indonesia semakin menuntut keberadaan masyarakat yang terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar, serta menghargai hak asasi manusia dan kebebasan beragama, berbicara, berserikat, dan berekspresi. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.